Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semua sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi aku baru sampai rumah ya, baru sampai gitu ya. Jadinya abis ini aku mau mandi, makan malam kayak biasa gitu ya. Jadi aku baru balik dari kantor ya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya kalau agak berisik gitu ya. Ini anak aku juga lagi rewel lagi gitu ya. Ya aku jadi mau bikin satu video monolog gitu ya teman-teman ya. Nah ini aku kepikir nih, mungkin teman-teman juga ada yang kepikir juga gitu ya. Ada gak kondisi serem gitu dari seorang indigo atau aku gitu ya. Nah, jadi aku mau cerita nih teman-teman nih. Ini ada satu kondisi paling serem ya di seumur hidup aku gitu ya. Ada satu kondisi ya, ini terjadi waktu aku masih SMA gitu ya. Jadi aku coba ceritain gitu ya, tapi mungkin gak terlalu panjang lah gitu teman-teman ya. Jadi waktu SMA itu ya, aku inget tahun 2002. Karena kenapa aku inget? Karena aku inget tuh ada Piala Dunia ya. Piala Dunia ya tahun 2002 ya, 2002 gitu ya. Iya, itu ada Piala Dunia. Jadi aku inget ya. Jadi di tahun itu aku keluarga gitu ya, maksudnya ada 2-3 mobil gitu bareng-bareng konvoy gitu ya. Konvoy itu kita naik mobil dari Jakarta menuju ke Sumatera ya. Jadi tujuannya itu adalah mau ke Danau Toba gitu ya, mau ke Sumatera Utara, Danau Toba lah gitu ya. Jadi memang ada rencana mau jalan-jalan ke arah situ gitu, tapi kita bawanya mobil gitu, jadi perjalanan darat kira-kira seperti itu. Ya udah gitu kan, pada saat itu aku udah bisa bawa mobil teman-teman, cuma ya masih baru-baru lah, tapi bisa. Jadi mobilnya itu aku ganti-gantian sama almarhum papaku gitu ya, ganti-gantian gitu kira-kira seperti itu. Nah, jadi singkat cerita itu waktu kita singgah-singgah gitu loh teman-teman ya. Jadi aku lupa lah kita singgah di mana-mana. Intinya tuh kayak kayak di Lampung, di kota Lampung ada nginep semalam. Habis itu ke Palembang ya atau apa ada nginep, tapi nggak semua malam itu kita posisinya nginep gitu loh teman-teman. Jadi ada tengah malam yang kita tetap bawa mobil sampai pagi itu. Ada seperti itu karena kan gantian ya. Jadi sebagian tidurnya di mobil gitu. Nah kalau orang yang nggak bawa mobil itu pasti udah tidur gitu. Jadi yang bawa mobil ini yang nggak tidur udah ganti-gantian. Jadi aku sama almarhum papaku ganti-gantian kira-kira seperti itu ya teman-teman, kebayang ya. Nah itu jadi waktu aku lupa ini di mana gitu ya. Intinya waktu udah nyebrang ya, udah nyebrang ke Pulau Sumatera itu kan lewat jalan. Dulu kayaknya belum ada tol kayak sekarang gitu ya. Sekarang kayaknya udah enak ya, tol-tol semua ya. Dulu kayaknya nggak ada deh teman-teman. Jadi aku masih lewatin jalan yang memang udah aspal, tapi jalannya tuh gelap, nggak ada lampu gitu, gelap gitu ya. Abis itu kiri kanan hutan gitu, kelapa sawit, hutan, kayak gitu-gitu semua gitu loh teman-teman. Maksudnya sampai sekian waktu ada kayak desa gitu, rumah-rumah sedikit. Abis itu begitu lagi gitu, hutan lagi gelap, nggak ada lampu penerang gitu ya. Jadi lampu cuma dari mobil gitu. Nah itu pernah ya, waktu udah dari Palembang ya, aku lupa lah jam Bengkulu atau apa gitu, aku lupa deh pokoknya. Ada setelah udah nginep, maksudnya malam sebelumnya tuh nginep, jadi nginep kayak di hotel begitu. Abis itu kita bawa mobil dari pagi itu terus, jadi terus gitu loh, jadi terus sampai tengah malam balik ke pagi lagi gitu loh. Jadi udah nggak nginep di hotel pada saat itu gitu. Nah jadinya itu ada kondisi malam gitu ya. Kondisi malam itu pas aku bawa, aku inget banget itu jamnya itu adalah jam 1:30 ya, jadi jam 1:30-an lah kira-kira gitu ya. Aku ingat karena aku lihat jam gitu, itu jam 1:30-an ya. Itu aku bawa mobil ya, setelah lewatin desa, aku kayak lewatin hutan gitu ya. Hutannya bener-bener gelap gitu ya, gelap dan nggak ada penerang ya, nggak ada lampu penerang jalan gitu ya. Jadi cuma lampu mobil ya. Itu teman-teman ya, 1:30 itu aku bawa sampai jam 2 lah, kira-kira mungkin sekitar 30 menitan lah gitu ya. Itu bener-bener sangat serem sekali gitu loh teman-teman. Itu di hutan itu ya, hutannya itu penampakannya banyak sekali teman-teman. Makanya aku selalu bilang ya di video aku ya, aku juga tipe orang yang suka hiking, camping, aku suka teman-teman ya. Makanya aku selalu bilang ya ke teman-teman ya, hantu, makhluk halus, jin segala macam itu paling banyak itu adalah di hutan gitu ya, di hutan teman-teman ya. Percaya sama aku bersaksi sebagai seorang indigo ya, sesuai dengan penglihatan, pengalaman dan keyakinan aku ya. Jadi tempat yang paling banyak hantunya itu adalah di kuburan ya. Jadi kok di kuburan, di hutan ya. Jadi maksud aku kayak di kuburan justru itu sepi penampakan, sepi hantunya gitu teman-teman. Kayak mungkin yang teman-teman pikir ya kuburan lah atau rumah duka, iya banyak
banyak, tapi nggak sebanyak kayak di kayak di hutan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pikir kayak museum atau penjara apa segala macam. Ya itu memang ada penampakan juga, tapi tidak ada yang seramai atau sebanyak di hutan ya teman-teman ya. Jadi yang aku lewatin itu adalah kayak hutan begitu ya, benar-benar lebat gitu. Waduh, itu penampakannya luar biasa teman-teman ya. Jadi penampakannya tuh banyak sekali gitu loh ya. Ada yang kayak di tengah jalan gak ada kepala gitu ya, nggak ada kepala gitu teman-teman. Jadi tiga cowok, tiga tampang pria begitu ya, tapi nggak ada kepalanya. Dia berdiri berjajar di samping jalan gitu, kayak gitu di pohon juga ada hantu wanita gitu ya, yang dibilang kuntilanak gitu ya. Terus juga ada bayang-bayang yang besar gitu ya. Jadi itu banyak sekali teman-teman ya, kiri kanan gitu ya. Itu sampai aku udah gak tahan lagi jam 2. Aku ingat sekitar jam 2, mungkin jam 2 lebih 5 atau 10 lah gitu ya, aku minta ganti ke papaku. Dan itu aku nggak berani turun dari mobil, jadi aku posisinya adalah pindah, papaku yang turun, dia yang turun buka pintu, pindah ke pintu seberang begitu ya, buka lagi. Jadi aku yang pindah dari setir ke samping itu lewat dalam, nggak keluar mobil gitu ya. Di situ aku pindah karena aku udah bener-bener nggak enak banget, udah bener-bener nggak nyaman banget gitu ya. Dan itu serem sekali teman-teman ya. Jadinya itu lah aku tutup mata gitu ya, tutup mata. Habis itu aku lupa deh, kayaknya aku ketidur atau apa, intinya itu udah pagi aja gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah pengalaman aku yang paling serem ya teman-teman ya. 30 menit lah ya, dari setengah 2 pagi ya, setengah 2 tengah malam sampai jam 2 lebih 5 atau 10 menit gitu ya, mungkin sekitar 30 atau 40 menit ya. Itu aku bawa, itu benar-benar luar biasa ya teman-teman ya. Kalau orang biasa kayak papa aku gitu, dia nggak lihat apa-apa, dia biasa aja gitu loh, biasa aja gitu. Jadi itu benar-benar luar biasa. Dan papa aku juga bilang kenapa aku klakson terus ya. Jadi aku klakson terus ya, karena klakson ini adalah yang paling aman untuk maksudnya bikin maksudnya untuk mungkin kalau ada hantu yang mau mendekat atau apa, dia tidak mendekat begitu ya di klakson ya teman-teman, yang melebihi dari main lampu ya. Jadi kalau teman-teman merasa naik mobil ya kemana gitu ya, atau merasa nggak nyaman atau apa, itu teman-teman bukan main lampu ya. Jadi teman-teman klakson ya, klakson. Jadi nggak usah takut ya. Jadi nggak usah takut dengan anggapan kita klakson nih malah ngundang hantu datang, tidak gitu. Justru kita berisik klakson, kalau bisa itu mobil musiknya kenceng-kenceng, itu malah hantu tidak mendekat ke kita gitu teman-teman. Iya, paling gitu aja sih teman-teman. Jadi aku cuma mau bilang ya, kadang-kadang aku sebagai seorang indigo itu susahnya juga seperti itu ya. Kadang-kadang memang ada sebagai seorang indigo menambah beban ya, atau menambah masalah dari orang umum yang nggak dapat gitu ya. Jadi kayak yang penampakan di hutan sebegitu seremnya itu ya, papa aku biasa-biasa aja, karena dia memang nggak bisa lihat gitu kan. Kalau sedangkan aku lihatnya waduh udah gimana gitu ya. Itu benar-benar serem ya teman-teman ya. Jadi benar-benar di hampir setiap pohon tuh ada gitu ya hantu wanita kayak gitu ya. Jadi di jalan gitu ya, macam-macam gitu ya, banyak teman-teman, itu banyak ya di sekitar di hutan itu memang banyak itu ya teman-teman ya. Tapi maksud aku nggak selalu banyaknya sama gitu ya, nggak, memang ada juga hantu yang nggak begitu banyak. Tapi intinya tempat yang paling banyak hantunya itu di dunia ini yang dalam pandangan aku itu, kalau bilang lokasi itu adalah hutan gitu ya teman-teman ya. Ya paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya.